Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat hukum Mendel 2, yakni tentang persilangan dihibrid. Pada hukum Mendel 2, setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Konsep ini lahir oleh penelitian yang dilanjutkan oleh Mendel dengan cara menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda yang disebut dengan dihibrid. Konsep inilah yang menjadi dasar hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi. Mendel juga melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda atau disebut dihibrid. Nah, kalau ada tanaman atau makhluk hidup yang memiliki satu sifat beda, seperti minggu lalu kita pelajari, itu disebut dengan monohibrid. Nah, bagaimana dengan tiga sifat beda? Berarti disebut dengan trihibrid. Dan kalau banyak perbedaan, maka disebut dengan polyhibrid. Jadi itu beberapa penamaan yang harus kita ketahui dalam mempelajari tentang pewarisan sifat. Berikut adalah contoh sederhana persilangan dihibrid. Misalkan ada mangga hijau manis disilangkan dengan mangga merah asam. Dari contoh di atas terdapat dua perbedaan sifat yang mencolok, yakni perbedaan warna yang pertama. Yang pertama adalah mangga hijau dan mangga merah. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan rasa. Yang satu rasanya manis dan satu rasanya asam. Itulah kira-kira ciri-ciri persilangan dihibrid. Jadi ada dua sifat yang berbeda. Seperti ini tadi, mangga yang satu warnanya merah, yang satu rasanya asam dan rasanya manis. Nah, sekarang kita coba untuk menghilangkan dari dua contoh di atas, yaitu mangga hijau manis dan mangga merah asam. Induk pertama atau disebut dengan P1, yaitu mangga hijau manis dengan kode genetik H besar, H besar, M besar, M besar, dan mangga merah asam H kecil, H kecil, M kecil, M kecil. Nah, ini adalah namanya gen. Gennya ini kita ambil gametnya, gamet 1. Gamet 1 diambil dari ini H besar, H besar. Karena ini gennya adalah homogen. Homogen berarti gennya sama, maka cukup kita ambil 1. M besar, karena homogen juga, maka kita cukup ambil 1. M besar, H besar juga sama, cukup ambil 1. H kecilnya, M kecil juga cukup ambil 1 M kecilnya. Nah, dari sini kalau sudah gennya ketemu, maka muncullah keturunan pertama, yaitu gabungan dari beberapa gen ini, yaitu H besar, H kecil, M besar, M kecil. Nah, untuk penulisannya antara H besar dan H kecil ini digabung. Kita tulis dulu yang besar dulu. Nah, di sini untuk F1 itu berlaku hukum dominan dan resesif. Dominan itu adalah sifat yang kuat. Sifat yang kuat itu disimbolkan dengan huruf besar, yaitu H besar, H kecil, maka akan menang yang besar. H besar memiliki sifat warna hijau. Terus M besar, M kecil, ini sama, dominan yang besar, maka menang yang besar. Yang besar adalah manis. Jadi keturunan pertama adalah mangga hijau manis. Jumlahnya adalah 100%. Sedangkan apabila F1 disilangkan dengan F1, maka akan muncul keturunan kedua. Jadi induk kedua kita ambil dari F1 dengan F1, yaitu mangga hijau manis dengan hijau manis. Hijau manis dari F1 adalah H besar, H kecil, M besar, M kecil, dan yang sama atau sejenisnya yaitu H besar, H kecil, M besar, M kecil. Nah, gennya atau gen kedua, maka ini kita lihat gen F1-nya adalah heterozigot, maka diambil semuanya karena tidak ada yang sama, yaitu H besar, H kecil, M besar, M kecil. Yang satu lagi gen dari hijau manis juga sama, H besar, H kecil, M besar, M kecil. Setelah itu kita cari F2 dengan cara memasangkan antar gennya.
yaitu H besar dengan M besar, kita tulis di sini. H kecil dengan M besar, kita tulis di sini. Lanjut H besar dengan M kecil, kita tulis di sini. H kecil dengan M kecil, kita tulis di sini. Nah, untuk pasangan gen yang ini sama caranya, yaitu H besar dipasangkan dengan M besar, lalu H kecil dipasangkan dengan M besar, kita tulis di sini. Lalu H besar dipasangkan dengan M kecil, dan H kecil dipasangkan dengan M kecil. Nah, setelah pasangannya terbentuk, maka kita tinggal isi kolom yang ada di tengah. Cara mengisinya cukup kita lihat huruf yang paling kiri, pasangan yang paling atas, ya. Pasangan yang paling kiri dengan pasangan yang paling atas. Pasangan yang paling kiri terdiri dari H besar, yang atas H besar, maka kita tulis H besar, H besar. Yang kiri M besar, yang atas M besar, maka M besar, M besar. Kita tentukan warnanya. H besar, H besar berarti warnanya hijau. M besar berarti rasanya manis. Lanjut kolom berikutnya, kita lihat sama huruf paling kiri dan huruf paling atas. Huruf paling kiri H besar, huruf atas H kecil, maka kita tulis dulu yang besar baru yang kecil. H besar, H kecil. M-nya M besar, berarti kita tulis M besar, M besar. H besar, H kecil, karena tadi ingat dominan, maka warnanya mengikuti huruf yang besar. H besar berarti warnanya hijau. M besar berarti warna rasanya manis. Contoh berikutnya, misal kita mengisi kolom yang ini. Sama caranya, yaitu melihat pasangan yang paling kiri dan pasangan yang paling atas. Pasangan yang paling kiri adalah H kecil, atas adalah H besar. Tetap ya, menulisnya adalah H besar dulu baru H kecil. M-nya kita lihat M kecil, yang atas M kecil, maka M kecil semua. Kita tentukan genotipnya. Fenotipnya berarti H besar, H kecil. Tetap ya, menang yang besar yaitu warna hijau. M kecil berarti rasanya asam. Nah, itu cara mengisi tabelnya. Setelah itu kita tentukan rasio atau perbandingan fenotipnya. Fenotip itu sifat yang terlihat dari luar, yaitu meliputi warna dan rasa. Nah, di sini ada 4 fenotip, yaitu hijau manis, merah manis, hijau asam, dan merah asam. Dari mana? Dari sini kita lihat, kita hitung hijau manisnya ada berapa, ternyata ada 9, merah manisnya ada 3, hijau asamnya ada 3, merah asamnya ada 1. Jadi rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian rasio genotip, yaitu jenis-jenis gennya, yaitu huruf-hurufnya. H besar, M besar, kita cek ada berapa jenis, ternyata 1. H besar, H kecil, M besar, kita cek ada 2. H besar, H kecil, M besar, M kecil, ada 4. Nah, dan seterusnya sampai pada H kecil, M kecil, yang ternyata ada 1. Jadi rasio genotipnya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 1 banding 2 banding 2 banding 1. Berikut penjelasan hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe. Assalamualaikum.